Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfila Taufik dengan NIM J1A1192884 dengan anggota kelompok saya Marcella dengan NIM J1A1191145 dan Novalianti dengan NIM J1A119056. Baik, dalam video kali ini kami akan membahas tentang pencemaran lingkungan pesisir. 1. Pengertian masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai yang sebagian besar merupakan nelayan yang memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya, masyarakat pesisir memiliki budaya yang berorientasi selaras dengan alam sehingga teknologi memanfaatkan sumber daya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi pesisir. 2. Pengertian pencemaran lingkungan pesisir. Pencemaran lingkungan pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu penyebab pencemaran pesisir. Beberapa penyebab pencemaran pesisir dan pantai yang terjadi di Indonesia yaitu 1. Abrasi pantai. Abrasi yang disebut juga dengan erosi pantai adalah proses mundurnya garis pantai dari kedudukan garis pantai yang lama. Abrasi ini disebabkan oleh faktor alam seperti tiupan angin di atas laut yang menghasilkan gelombang dan juga arus laut yang kuat. Gelombang laut yang besar dan terjadi secara terus-menerus dapat mempercepat proses abrasi. Selain mengurangi jarak laut dan daratan sehingga lahan penduduk pesisir menjadi sempit, abrasi juga mengusur tempat berkumpulnya ikan perairan pantai sehingga menyulitkan nelayan untuk mencari ikan di laut. Saya Marcella dengan NIM J1A1191145. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya tentang penebangan hutan mangrove. Masyarakat pesisir pantai menebang hutan mangrove untuk dijadikan pertambakan. Selain itu, kayu-kayu dari pohon mangrove juga dijual dan dijadikan fondasi bangunan. Kegiatan tersebut sangat mengganggu regenerasi dan menghambat proses suksesi hutan mangrove. Hal ini menyebabkan terjadinya abrasi dan hilangnya beberapa ekosistem pulau. Selanjutnya yaitu pencemaran sampah organik. Daerah dengan pencemaran tingkat tinggi merupakan daerah pesisir padat penduduk. Salah satu sumber pencemaran ekosistem pesisir tersebut adalah pencemaran limbah kegiatan rumah tangga, terutama sampah anorganik seperti botol plastik dan kaleng yang sangat sulit terurai. Misalnya, untuk mengurangi satu botol plastik dibutuhkan waktu sekitar 450 tahun. Hal tersebut tentu membuat kelestarian ekosistem pantai semakin terancam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau overexploitation. Bentuk eksploitasi pantai diantaranya adalah penambangan pasir, penambangan terumbu karang, dan eksploitasi ikan berlebihan. Banyak nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan demi mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Hal tersebut tentu merusak habitat terumbu karang. Kelangkaan terumbu karang dan berkurangnya pasir laut menyebabkan bertambahnya kedalaman perairan dangkal sehingga gelombang laut tidak bisa diredam dan sampai ke pantai dengan energi yang cukup besar. Selanjutnya yaitu reklamasi pantai sembarangan. Peninggian muka air laut yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan daerah pantai di sekitar reklamasi menjadi rawan tenggelam. Selain itu, air laut bisa naik ke daratan sehingga air darat tercemari dan menjadi asin. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat pesisir, terutama bagi mereka yang bercocok tanam. Perkenalkan, nama saya Novalianti dengan NIM J1A1191056. Di sini
Salah satu yang menimbulkan pencemaran pesisir yaitu sampah. Sampai saat ini sampah menjadi pokok masalah yang sangat besar, apalagi di lingkungan pesisir, karena banyaknya sampah yang berceceran di pesisir sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Adapun yang dapat mengatasi masalah sampah atau meminimalisir masalah sampah, yang pertama itu pengadaan bak sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pola pikir dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Dan ada 3 cara juga untuk menanggulangi sampah plastik di lingkungan wilayah pesisir. Yang pertama, metode furukrosi, di mana metode ini membungkus atau membawa barang menggunakan sebalai kantung atau layaknya untuk dibuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu metode fabrikasi sampah plastik, di mana metode dari ini mendaur ulang plastik yang dihasilkan alam sebagai proses lanjutan. Yang ketiga yaitu penggunaan bioplastik, di mana pengembangan plastik model ini telah lama dilakukan, apalagi sifatnya yang sudah tidak lagi terdegradasi dengan alam, namun biayanya masih sedikit mahal dan sulit ditemukan dan dibandingkan plastik jenis lainnya. Dari 3 cara penanggulangan sampah ini bisa selangkah lebih maju untuk melindungi wilayah pesisir atau wilayah-wilayah yang telah tercemar dengan sampah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.